Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa kalau kita ngomongin high-end gaming, nama Microsoft selalu muncul, tapi Apple dan Google justru malah sebaliknya? Padahal kalau dilihat dari sisi finansial, Apple memiliki segalanya, dan Google, jangan ditanya lagi, mereka itu pintar. Tapi kenapa cuma Microsoft yang berani jatuh bangun di industri ini selama puluhan tahun? Dan kali ini kita bakal sama-sama bahas sejarah dedikasi dan pengorbanan Microsoft di dunia game, yang nggak dilirik sama rival-rivalnya. Tahun 1982, waktu itu Microsoft baru aja memulai sesuatu yang besar lewat MS-DOS. Tapi tahu nggak, apa produk non-bahasa pemrograman pertama yang mereka rilis? Ternyata bukan Word, apalagi Excel, tapi Microsoft Flight Simulator. Meski awalnya ini adalah kerjasama dengan perusahaan bernama Sublogic, Bill Gates langsung sadar, game adalah cara terbaik buat ngetes seberapa kuat sebuah hardware bisa bertahan. Di saat Steve Jobs merasa komputer harusnya jadi alat kerja yang rapi, Gates justru melihat game sebagai tolak ukur kecanggihan teknologi. Tapi perjalanannya nggak mulus. Di era 90-an, Windows itu sebenarnya cukup banget buat main game. Game-game paling keren adanya di DOS. Sampai akhirnya, muncullah sebuah teknologi yang mengubah segalanya, yaitu DirectX. Dulu, developer benci banget bikin game buat Windows, karena ribet. Tapi tim Microsoft maksa buat bikin DirectX, supaya game bisa jalan lancar di Windows. Nah, tanpa dedikasi awal ini, mungkin sekarang kalian gak bakal kenal yang namanya PC gaming. Sebelumnya kita udah sama-sama tahu kalau DirectX itu adalah kunci yang bikin Windows jadi rajanya gaming. Tapi tahu nggak siapa orang yang paling berjasa memasarkan DirectX ke para developer? Yes, namanya adalah Gabe Newell. Sebelum dia jadi Lord Gabe di Valve, dia adalah seorang karyawan setia Microsoft selama 13 tahun. Dia adalah salah satu kunci yang mempromosikan DirectX ke para developer. Bayangin, dulu orang males main game di Windows karena lambat. Tapi Gabe dan timnya berhasil meyakinkan dunia lewat porting game Doom ke Windows 95. Tapi disinilah plot twistnya. Hubungan mereka yang awalnya harmonis, berubah jadi penuh tensi. Microsoft yang awalnya sangat terbuka soal ekosistem distribusi, ternyata pernah juga sempat pengen belok jadi lebih tertutup kayak Apple. Pas zamannya Windows 8. Waktu itu, mereka pengen semua game harus lewat Windows Store milik mereka sendiri. Efeknya, Valve ngerasa terancam. Gabe Newell nggak mau nasib Steam digantungkan ke tangan Microsoft. Akhirnya, Valve bikin gerakan pemberontakan dengan menciptakan Steam OS. Kami juga udah buat pembahasannya di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimaknya, kalian bisa menyimaknya setelah video ini selesai. Masuk ke tahun 2000-an, Sony lagi jaya-jayanya dengan PS2. Microsoft jelas panik. Mereka takut ruang tamu orang-orang bakal dikuasain sama Sony. So, for the first time, let me now unveil Xbox. Akhirnya, mereka mutusin buat bikin konsol sendiri. Ini adalah momen pengorbanan paling gila. Kalian tahu nggak? Pada waktu itu, Microsoft itu rugi sekitar 125 dolar atau sekitar 1,9 juta rupiah buat setiap unit Xbox yang terjual. Mereka mau bela-belain jual rugi demi dapat market share. Bahkan, total kerugian mereka di era Xbox pertama itu mencapai 4 miliar dolar. Bayangin, kalau itu Google atau Apple di zaman sekarang, mungkin proyeknya udah langsung di-cancel atau dikubur dalam 2 tahun. Tapi Microsoft, mereka jalan terus. Kenapa? Karena mereka punya satu senjata rahasia, game Halo. Yes, Master Chief bukan cuma sekedar karakter game di Halo. Dia adalah simbol dedikasi Microsoft kalau mereka nggak main-main masuk ke industri ini. Sekarang kita bandingin sama rivalnya Apple dan Google. Apple itu dari dulu punya hubungan love-hate sama game. Steve Jobs dulu ngelihat game itu berantakan dan nggak sesuai estetika Apple yang bersih. Baru akhir-akhir ini aja mereka serius lewat Apple Silicon. Tapi itu pun fokusnya masih ke mobile game yang penuh mikrotransaksi. Terus Google. Google Stadia. Google itu punya teknologi cloud paling hebat di dunia. Tapi mereka nggak punya satu hal yang dimiliki Microsoft. Kesabaran. Industri game itu industri yang butuh waktu lama buat ngebangun komunitas. Tapi Google cuma mau hasil yang instan. Begitu Stadia nggak meledak dalam waktu singkat, Google udah panik, nutup studionya. Di sini letak perbedaannya. Microsoft siap rugi bertahun-tahun demi ekosistem. Tapi Google dan Apple,
Mereka lebih suka main aman di zona nyaman mereka. Tapi tunggu dulu, jangan kira perjalanan Microsoft itu mulus-mulus aja. Kalau kita bandingin sama Google yang punya kuburan produk, Microsoft juga punya koleksi kegagalan yang gak kalah tragis. Ingat Zune, pesaing iPod yang akhirnya mati kutu, atau Windows Phone yang gak mampu ngejar Android dan iPhone. Bahkan di dunia streaming, mereka punya Mixer. Bahkan mereka udah keluarin dana besar buat narik streamer kondang kayak Ninja dan Sword. Tapi ujung-ujungnya, tutup juga cuma dalam waktu singkat. Pertanyaannya, tapi pas Xbox dihujat, mereka malah makin gila. Jawabannya adalah sinergi. Microsoft sadar kalau Windows tanpa gaming itu hambar. Game adalah salah satu alasan terbesar kenapa PC Windows masih dominan di rumah-rumah. Bukan beralih ke Mac atau iPad. Berhenti di dunia game berarti menyerahkan masa depan Windows ke tangan pesaing. Itulah kenapa bagi Microsoft, game bukan cuma soal penjualan konsol. Alih-alih nyerah kayak saat mereka nutup Mixer, Microsoft justru balas dendam dengan cara yang gak masuk akal. Mereka beli Bethesda seharga 7,5 miliar dolar. Belum puas, mereka akuisisi Activision Blizzard senilai 69 miliar dolar. Mereka membangun Xbox Game Pass. Game Pass mengubah peta persaingan dengan cara yang tidak pernah dicoba Apple maupun Google. Microsoft nggak lagi peduli kamu punya konsolnya atau enggak. Mereka pengen ada di setiap layar yang kamu punya. Ini adalah visi jangka panjang yang nggak dimiliki Google Stadia yang gampang nyerah. Atau Apple yang terlalu pelit buat investasi di game A3. Microsoft udah ngelewatin banyak kegagalan di produk lain. Tapi buat urusan game, mereka itu all in banget. Di dunia teknologi punya duit banyak aja nggak cukup buat naklukin industri game. Microsoft buktiin kalau mereka bukan cuma sekedar perusahaan software kantor. Mereka adalah pemain lama yang tetap bertahan saat yang lain cuma mencoba peruntungan mereka aja. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Apple atau Google suatu saat nanti bakal bisa nyalip dominasi Microsoft di dunia game?